Halo semuanya, kembali lagi di channel Yodi Pranata. Oke, untuk video kali ini, gua akan menceritakan sebuah alur film yang diambil dari kisah nyata yang berjudul Agen The Sun 2014. Seperti apakah filmnya? Yuk langsung saja ke alur cerita filmnya. Scene awal dimulai di tahun 1942. Terdapat 3 tentara angkatan udara yang mendapatkan misi untuk mengebom negara Jepang. Ketiga tentara itu bernama Aldrich, Tony, dan Dixon sebagai kaptennya. Di saat mereka terbang di udara, mereka pun mulai menyadari bahwa rute yang mereka lewati telah melenceng jauh dari rute yang seharusnya. Alhasil mereka pun kehilangan sinyal dan tak bisa lagi mengontak markas mereka. Dan mereka juga sudah berusaha untuk mengontak orang luar, namun hal itu hanyalah sia-sia. Lalu mereka pun berusaha untuk kembali lagi ke rute yang benar. Dan Dixon menggunakan grafik untuk mengecek keberadaan mereka. Dan ternyata benar saja mereka telah melenceng jauh dari rute. Lebih sialnya lagi, di saat Dixon melihat ke indikator bahan bakar, di situ terlihat bahwa bahan bakar sebentar lagi akan segera habis. Mengetahui hal itu, si kapten pun menyuruh kedua anak buahnya untuk menjatuhkan bahan makanan dan juga senjata yang mereka miliki. Hal itu bertujuan supaya berat beban pesawat bisa berkurang. Namun sialnya, mereka belum juga bisa menemukan daratan. Tapi indikator bahan bakar telah menunjukkan bahwa bahan bakar telah habis. Dan hasil mau tak mau, mereka pun melakukan pendaratan darurat. Dixon yang selaku sebagai kapten meminta kepada anak buahnya untuk menyiapkan perahu karet. I gotta put her down before we run out of fuel. Grab the rations in the water and ready the life raft. Keep your head, boys. Pada akhirnya, mereka pun berhasil selamat atas insiden yang menimpa mereka. Tapi dari sinilah perjuangan mereka akan segera dimulai. Pagi harinya, di saat Aldrich terbangun, ia menanyakan kepada kaptennya di mana mereka saat ini. Namun Dixon tidaklah menjawab pertanyaan itu dan meminta mereka untuk selalu siaga. Lalu mereka pun mengamati setiap sisi supaya bisa melihat sesuatu yang bisa menyelamatkan mereka. Tak lama setelah itu, Aldrich pun melihat ada yang mendekati mereka dan ternyata itu adalah pesawat. Lalu mereka pun melambaikan tangan untuk meminta bantuan. Namun apesnya pesawat itu tidaklah melihat mereka dan hasil mereka pun gagal untuk meminta bantuan. Dan mereka pun bingung bagaimana caranya mereka bisa bertahan hidup. Apalagi mereka juga tidak membawa rancu makanan dan persediaan minuman. Okay. This raft is a vessel of the United States Navy and I am her captain. Oh God. Setelah itu, Dixon pun meminta mereka berdua untuk mengeluarkan semua barang yang mereka bawa. Hal itu Dixon lakukan supaya barang itu bisa mereka gunakan untuk bertahan hidup. Dan Dixon juga menyuruh mereka untuk membuang sepatu mereka supaya bisa meminimalisir kerusakan perahu. Lalu Tony pun menunjukkan sebuah pistol dan Tony yakin bahwa pistol ini berguna untuk membantu mereka nantinya. Tak terasa malam pun telah tiba. Mereka akan berjaga secara bergantian. Karena Dixon yang sangat kehausan membuat Dixon harus meminum air kencingnya sendiri
untuk menghilangkan rasa hausnya itu. Mereka yang berjaga secara bergantian belum juga bisa menemukan seseorang untuk menyelamatkan mereka. Lalu Dixon pun memperkirakan arah pulau yang dekat dengan mereka. Karena rasa lapar yang melanda, Adris pun mencoba untuk memancing ikan dengan menggunakan alat seadanya. Namun sayangnya ia belum bisa mendapatkan satu ikan pun. All right. Looks like a piece of meat. Here she goes. That was quick. Give me a hand with this. Karena panas hari yang sangat melekat di kulitnya, Adris pun memutuskan untuk terjun ke dalam laut. Lalu Dixon pun memberitahu kepada Adris bahwa lautan ini dipenuhi oleh ikan hiu. Alhasil Adris pun ketakutan dan naik lagi ke atas perahu. Hingga hari kelima, mereka masihlah belum bisa mendapatkan minuman dan juga makanan. Saking hausnya, Tony pun berniat untuk meminum air laut. Namun hal itu dicegah oleh diri Dixon. Lalu Dixon pun teringat bahwa ia membawa sebuah pensil yang bisa membantunya membuat diagram untuk mengetahui lokasi mereka saat ini. Dengan keahlian si kapten, akhirnya Dixon mengetahui di mana pulau yang dekat dengan mereka. Setelah itu, mereka pun membuat layar bawah air supaya bisa membantu menjaga keseimbangan di saat mereka sedang berlayar, yang bertujuan supaya mereka bisa lebih cepat sampai ke daratan. Karena saking hausnya, mereka pun mulai berdoa meminta supaya hujan turun ke Tuhan. Dan malam harinya, hujan pun turun dengan begitu lebatnya. Melihat hal itu, mereka pun langsung minum sepuasnya dan menyisakan sedikit air sebagai persediaan. Keesokan harinya, lagi-lagi Adris berusaha untuk memancing ikan. Namun tidak ada satupun ikan yang memakan kailnya karena tak adanya umpan. Lalu Adris pun menggunakan sebuah pisau untuk menombak ikan. Namun Dixon takut hal itu akan membuat perahunya menjadi rusak. Setelah itu, Adris pun langsung menombak-nombak ikan yang berada di dekat perahu mereka. Dan Adris merasa bahwa pisaunya mengenai perahu mereka. Namun ternyata Adris berbohong, yang sebenarnya ia berhasil menombak seekor ikan hiu. Tony yang sedang tertidur pun langsung terbangun dan memeluk erat ikan hiu tersebut. Lalu mereka pun memakan ikan itu dengan begitu lahapnya. Tak lupa juga mereka juga menyisakan daging ikan itu untuk persediaan makanan mereka. Dan mereka pun senang karena kini mereka memiliki stok makanan. Namun di saat bersamaan, sekawanan ikan hiu mengelilingi perahu mereka. Hal itu bisa terjadi karena kawanan ikan hiu itu mencium bau darah. Di malam harinya, di saat Tony tertidur, ia tidak sengaja mengeluarkan tangannya ke dalam laut. Dan alhasil tangannya pun digigit oleh ikan hiu yang membuat luka yang cukup parah. Lalu Dixon pun membantu Tony dengan menghentikan pendarahan yang keluar. Singkat cerita, sudah 10 hari mereka terjebak di sana. Dengan persediaan makanan dan minuman yang semakin menipis, akhirnya mereka berdoa kembali untuk meminta hujan turun lagi. Dan benar saja, malam harinya hujan kembali turun dan mereka kembali melakukan hal yang sama dengan apa yang mereka lakukan sebelumnya. Mereka kembali menyetok air untuk ke depannya. Setelah itu, Adris pun meminta kepada Tony untuk menyerahkan pistolnya. Lalu Adris pun mencoba menembak burung dan ia pun berhasil menjatuhkan burung tersebut.
Dixon yang melihat hal itu langsung terjun untuk mengambil burung itu. Namun ada seekor ikan hiu yang mengejar diri Dixon. Namun beruntungnya Dixon pun berhasil kembali ke dalam perahu. Lalu mereka pun mulai menyantap burung itu dengan begitu lahapnya. Di hari ke-20, Dixon pun mencoba membangunkan kedua anak buahnya itu. Karena mereka yang putus asa membuat mereka menjadi menyalahkan satu sama lain. Di saat perdebatan, Dixon pun mengakui kesalahannya, yang dimana di saat mereka terbang, Dixon tidak sengaja tertidur walaupun sebentar. Namun hal itu membuat arah mereka menjadi melenceng sangat jauh. Dan Dixon hanya bisa membuat diagram seakurat mungkin untuk bisa mengembalikan mereka. Setelah itu, mereka pun mulai menyadari bahwa perdebatan tidak bisa menyelesaikan masalah mereka. Lalu Dixon pun teringat dengan sepatu yang ia simpan. Dan Dixon pun merubah sepatu itu untuk membuat dayung supaya mereka lebih cepat sampai ke daratan. Dengan sisa tenaga, mereka pun terus mendayung perahunya sampai di hari ke-30. Di hari ke-30, karena mereka yang tak makan, membuat keadaan mereka sangat-sangat lemas. Namun mereka masihlah belum menyerah dan terus mendayung perahu itu dengan tenaga yang tersisa. Tapi rintangan berat mulai muncul, yang dimana ada badai besar yang menghantam mereka. Lalu mereka pun berusaha keras untuk bertahan dari badai tersebut. Singkat cerita, akhirnya mereka pun berhasil bertahan dari badai besar tersebut. Pagi harinya, Tony berkata bahwa Tuhan memiliki rencana untuk semua orang. Dan yang harus mereka lakukan hanyalah berusaha untuk bisa selamat. Hidup atau mati, yang penting mereka sudah berusaha keras untuk berjuang. Dengan kata yang menyentuh dari Tony, akhirnya mereka pun mulai semangat lagi. Lalu mereka pun mulai mendayung perahu itu dengan sisa-sisa tenaga yang mereka miliki. Hingga pada akhirnya Adris melihat ada yang aneh dari kejauhan. Dan ternyata itu adalah sebuah pulau. Melihat hal itu, mereka pun sangat histeris karena saking senangnya. Dengan tenaga yang mereka punya, mereka pun mulai mendayung perahu itu untuk pergi ke pulau tersebut. Tak terasa daratan pun sudah mulai dekat. Lalu ombak pun datang menyapu mereka bertiga. Dengan sekuat tenaga, mereka pun berenang untuk pergi ke daratan. Dan pada akhirnya perjuangan mereka selama ini tidaklah sia-sia. Mereka berhasil selamat setelah selama 34 hari terombang-ambing di lautan lepas. Dan ini adalah foto asli dari ketiga tentara tersebut. Oke, itulah tadi alur cerita film Agen The Sun 2014. Jika ada kesalahan, gua minta maaf sebesar-besarnya. Dan bagi kalian yang ingin merequest alur cerita film selanjutnya, silakan tulis saja judul dan tahun rilis filmnya di kolom komentar di bawah ini. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai dan sampai jumpa di video berikutnya.